Yuk, kelas B sudah siap? Kelas B silakan. Halo, dengar suara Bu Nova? Atau Dengar, Bu. oh iya, ayo dong, cek 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 gitu loh nak. Ini nek, misalnya harus menunggu-nunggu kan waktunya terbuang. Padahal ini banyak kan yang harus presentasi. Teman-teman tuh sudah siap semua belum sih sebenarnya? Sudah siap dengan presentasi belum sih? Outline? Halo? Sudah, Bu. Ya sudah, kalau diminta, ayo kelas A, cung gitu loh. Maunya Bu Nova itu seperti itu gitu loh. Nah, jadi berusaha untuk quick respon, ya gitu. Nah, kayak gini nanti nggak bisa maju semua nanti, karena waktunya nggak cukup. Kelas A silahkan. Kelas A belum ada yang mewakili. Masa harus, Ibu kelas B izin Bu Iksan. ya silahkan Ihsan. Nah gitu Ihsan. Jangan pernah takut, nggak ada, ini kan belajar, jadi nggak ada kata-kata salah ya. Tidak ada kata-kata salah. Nanti koreksinya di belakang. Ihsan, Ihsan. Tapi saya pakai Word-nya nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak masalah, silahkan. Kamu kuliah pakai kaos, Bu Ihsan. Baik Bu, baik Bu. Kamu tuh di Saya mana ganti nih? sebentar. Di Prokerto. Lagi di kosan Bu. Kuliah pakai kaos gitu. Kamu mau ngapa? Ganti dulu. Lah, lah. Mau ganti dulu apa yang mau presentasi Iksan dulu apa mau yang lain? Siapa gue? Iksannya lagi ganti baju, Bu. Oh ya udah ganti dulu deh. Lo naik kuliah lo jangan pakai beke nanti ini teman-teman atasnya rapi, bawahnya pakai celana kolor. Yuk kelas A silahkan. Bu Nova tidak akan menyebutkan nama loh. Bu Nova mau kalian tuh berani saya Bu gitu. Orang nggak ada kata-kata salah kok. Wes tak tungguin wes terserah kalian mau maju kapan wes. Nggak ada yang mau maju ya wes. Milenial kosong. Bu, saya Bu. Ya silahkan dari kelas apa? Dari kelas B. Silahkan Heti. Bu izin Iksan udah Bu. Oh Iksan sudah. Yuk silahkan San. Belum mandi. San. Yuk San, presentasi San. Setiap empat Bu Nova komen, setiap empat Bu Nova komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Saya Iksan Nur Rahman Saleh izin mempresentasikan outline saya. Ya, outline saya berjudul Gambaran Aldred Score pada pasien post operasi dengan general anestesi. Bab 1 pendahuluan. Jangan Latar dibaca belakang. semua, jangan dibaca Anestesiologi semua. adalah cabang ilmu kedokteran. Isan, Oh. jangan dibaca semua. Nanti dibaca semua ya besok Lampungnya. Kamu inti-intinya aja latar belakangnya apa. Tujuannya aja, wes tujuannya. Kamu enggak Baik mungkin Bu. baca semua. Tujuannya apa coba? Ini merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. General anestesi sesuai sediaan obat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Tujuannya anestesi aja. inhalasi, Iksan, anestesi Iksan. intravena, dan anestesi. Iksan. Langsung tujuan Bu.
Kamu udah baca semua Ya, ya, waktunya habis tuh. Harusnya buat baik. PowerPoint kan. Ya, langsung tujuan aja apa? Tujuan penelitian. Pertama, tujuan umum untuk mengetahui waktu lama pulih sadar pasien postoperasi dengan general anestesi. Tujuan khusus, mengidentifikasi gambaran keterkaitan Aldred score dengan general anestesi, mengidentifikasi recovery room. Oke, terus Manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka teori. kerangka teori. Kerangka teori, teknik general anestesi, anestesi intravena, general anestesi inhalasi, general anestesi imbang. Di teknik general anestesi intravena itu ada obat-obat anestesi yang berisikan atrofin sulfat, petidin, atrakurium, ketamin HCl, midazolam, fentanyl, rocuronium bromide. Di general anestesi inhalasi ada obat-obat anestesi berisikan nitros oksid, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran. Dan dari general anestesi metodologi waktu penelitian mulai Februari sampai Maret 2023. Fokus penelitian pada proposal penelitian ini berfokus untuk mengetahui gambaran Aldred score dengan general anestesi. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang akan diteliti dan sebagian menggunakan penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti Sampelmu untuk piro, sampel. sampel. Total sampel dalam penelitian ini ada 10 orang, yaitu pasien pasca operasi dengan menggunakan general anestesi di ruang IBS Rumah Sakit Jatiwinangun Purwokerto. Mulai Februari sampai Maret 2023, adapun karakteristik sampel dijelaskan pada tabel di bawah. Pertama, hasil sampel. Penyebab usia dengan waktu pencapaian Aldred score pada pasien post-operasi dengan general anestesi, responden 5. Penyebab lama operasi dengan waktu pencapaian Aldred score pada pasien post-operasi dengan general anestesi, responden 5. Total 10. Oke, analisis datanya pakai apa? Analisis. Belakang, bawah. Nah itu, terus. Belum, Bu, saya, Bu. Nggak Oh, ngerti maksudnya, Bu, saya. oh, oke, Iya. oke. Jadi maksud saya ini nunggu dari Ibu juga. Saya biar itu. Saya nggak ngerti, Bu. Oke, oke. Oke, nanti saya koreksi nanti setelah 4 orang presentasi ya. Satu lagi silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, satu lagi sebelum saya review. Kofifa, Ibu, izin presentasi dari Silakan. kelas A. Ya, silakan Hovifah. Mohon maaf, Ibu, tunggu sebentar, sedang loading. Ya.
Saya dulu aja ya Bu, kelas D ya Bu. Sudah ada gambar belum? Bu Nova suaranya kecil Bu. Iya, iya. Lupa ininya belum tak kebawahin. Kofifah ada trouble, Kofifah? Iya, Ibu sedang Oh, oke. Oke, berarti ganti dulu ya. Fahmi tadi, silahkan Fahmi. Saya Oke, Bu. ini dulu berarti Oke, Bu. tadi. Oh, Kofifah belum ya. Fahmi kelas apa, Fahmi? Saya kelas D Bu. B. Sudah B. kelihatan Bu? B apa D? D Bu, kelas D. Fahmi Sidan. Belum muncul ya? Sudah muncul Bu? Belum ya? Teman-teman udah muncul belum ya? belum Izin Ibu. Bu, layarnya Fahmi Oh, sudah udah, muncul Bu. saya. Udah. Silahkan Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Dengan saya Fahmi Zidan untuk mempresentasikan konten pada siang hari ini dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan hipotermi pasca regional anestesi di instalasi bedah sentral RSUD X. Untuk latar belakangnya, spinal anestesi merupakan salah satu teknik yang banyak dilakukan pada berbagai macam prosedur pada pembedahan. Kerumusan masalah tujuan aja, Mas. Untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, apa faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipotermi pada pasca spinal anestesi di IBS RS Rumah Sakit Umum. Untuk tujuan penelitiannya ada faktor-faktor kejadian hipotermi pasca spinal anestesi, dan tujuan khususnya untuk mengetahui hubungan kejadian hipotermi pasca spinal anestesi. Yang kedua, lama operasi dengan kejadian hipotermi pasca spinal anestesi, hubungan usia terhadap kejadian hipotermi pasca spinal anestesi, dan hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipotermi pasca spinal anestesi. Manfaat langsung ya Bu. Langsung ke kerangka konsep. Untuk kerangka konsepnya, pertama variabel bebasnya ada usia,
indeks massa tubuh, jenis kelamin, lama operasi, luas lokal operasi dan jenis operasi, suhu ruangan, cairan dan obat anestesi. Untuk variabel terikatnya itu hipotermi dan spinal anestesi. Untuk kerangka teorinya bisa saya bacakan saja ya, Bu. Nggak usah. Langsung ke bab 3-nya. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif observasional analitik. Penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian observasi analitik yaitu mengamati suatu fenomena antara faktor risiko dan faktor efek, kemudian melakukan analisis untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi suatu faktor terhadap adanya suatu kejadian tertentu. Terus ke bawah. Sampelmu tekniknya apa? Sampelnya teknik pengambilan sampel ya, Bu. Mm-mm. Untuk teknik pengambilan sampelnya itu teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik konsekutif sampling, yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah klien yang diperlukan itu terpenuhi. Untuk rentan ininya pasiennya usia 17 sampai 55 tahun dan pasien yang efektif dengan spinal anestesi. Untuk kriterianya yang saya sebutkan tadi ada usia 17 sampai 55 Teknik sampelnya dan apa itu? pasien efektif spinal. Teknik sampelnya apa namanya? Teknik konsekutif, Bu. Oke. Terus analisis datanya apa? Untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian, membuktikan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian yang merupakan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan. Analisisnya, bivariatnya pakai apa kamu? Variat, Bu. Bivariatnya apa bivariatnya? Coba ke bawah lagi. Ini, Bu. Stop. Kecil banget sih, nggak digedein kamu. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Terima Fahri. kasih. Ya, saya akan review dari yang pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dari keempat presentator. Dari tadi berarti Fahmi Zidan, Fauzan, Fahmi Permadi, sama Ihsan. Benar ya? Itu yang sudah ya? Baik, Bu. Betul, Bu. Ya, Oke, betul, silakan Bu. kalau ada yang mau didiskusikan sebelum Bu Nova. Kalau nggak ada, Bu Nova tanya dulu ke yang pertama presentasi tadi adalah Mas Fauzan ya, Mas Fauzan. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Mas Fauzan, judulnya nyenengan itu adalah gambaran PONV pada
pada sesar. Pos spinal ya? Pos spinal. Pasca spinal kah? Iya, Bu, pos final. Rancangan penelitianmu apa? Iya, Bu. Rancangan penelitian Anda apa? Desain penelitianmu apa? Sebentar, Bu. Desain penelitian. Kalau nggak di-share dulu nggak apa-apa. Di-share lagi nggak apa-apa. Nanti saya koreksi. Di-share lagi aja, Mas. Di-share lagi, Bu. Ya. Bentar, Bu. Sinyalnya. Ini, Bu. Oke. Ini kenapa desainmu itu analitik eksperimen, Mas? Iya, Bu. Kenapa desainnya, jenis penelitiannya analitik eksperimen? Dari jurnal, Bu. Diarahkan dulu ke judulnya. Gambaran post anesthesia nausea. Terus, next. Ini judulmu, gambaran post anesthesia nausea. Itu kok bisa analitik eksperimen. Desain analitik eksperimen itu nggak ada, Mas. Ini kan penelitian Anda. Ini ngambil ya? Ngambil punya jurnal orang lain atau Anda berpikir sendiri, Mas? Dari jurnal, Bu. Saya belum paham, jadi saya coba dari jurnal penelitiannya. Terus next slide. Harusnya nggak mungkin. Berarti jurnalnya salah. Ngawur. Terus next slide. Bagaimana gambaran? Ingat ya, kita lihat Anda tujuan. Lah kok cepat temen toh? Orang belum dibaca kok. Tujuan. Tujuannya adalah mengetahui PONV pada pasien seksual sesaria. Ini gambaran ya. Gambaran itu berarti apa, Mas? Ada yang tahu teman-teman desainnya berarti harusnya apa ini? Mungkin Firda bisa membantu, Firda. Mungkin Firda bisa membantu, Firda. Firda bisa membantu harusnya apa analisis datanya? Hmm? Silakan, ada yang tahu? Deskriptif ya, Bu? Iya, betul sekali. Deskriptif. Karena tujuan khususnya adalah mengetahui PONV pada pasien seksual sesaria dengan mengetahui, ini kan dari judulnya aja udah jelas sebetulnya, Mas Fauzan. Terus next, Mas. Next. Terus. 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 Bab 3.
Nah, ini ya, ini kalau analitik eksperimen itu apa ya? Mungkin di jurnal itu dituliskan analitik eksperimen, Thomas. Kayaknya nggak mungkin loh, Fauzan. Ini kamu Kayaknya ambil, ini Bu, ah, apa? gimana? Soalnya nggak dari satu jurnal itu aja Bu. Mungkin ini kayaknya dari jurnal yang Oh, sifatnya ini eksperimental, tapi masih dengan judul yang sesar spinal gitu. oh, nggak Sepertinya gitu bisa. Bu. Loh kok sepertinya gitu ya? Yang bikin siapa? Saya Bu, maksudnya saya bingung Mm-mm. ininya apa jurnalnya. Soalnya pas di Ini kamu jurnal tuh kamu jurnal yang ngambilnya saya jadi kamu ngambilnya literatur review atau original research atau artikel original atau gimana literatur Bu? review? Kamu ngambilnya literatur review atau murni artikel original? Di ini Bu, jurnal biasa di apa Google Scholar itu. Lah ya bukan literatur review, bukan. Kamu tahu nggak literatur Bu. review? Literatur review itu jurnalnya itu isinya tentang mereview banyak artikel disusun ke dalam sebuah satu artikel. Saya mengumpulkan referensi A, B, C, D sampai 100 misalnya. Kemudian saya review, saya jadikan itu sebagai satu karya ilmiah saya, itu review artikel. Kamu ngambilnya dari review artikel atau dari apa? Kok bisa kayak gini hasilnya? Ini nggak Bukan mungkin. kayaknya. Gimana? Ya sepertinya bukan Bu, bukan dari. Ya, ini hasilnya kayak gini tuh nggak mungkin, Mas. Kalau dengan judul gambaran, apalagi analitik eksperimental itu nggak ada. Jenis penelitian eksperimen, eksperimen, analitik itu berbeda dengan eksperimen. Analitik itu masuk ke dalam jenis penelitian apa? Analitik. Kalau eksperimen ya eksperimen, beda-beda. Kalau eksperimen itu kan ada ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen. Kalau analitik, ada deskriptif analitik, ada observasional analitik. Nah, kalau saya lihat di tujuanmu hanya ingin mengetahui PONV, harusnya apa, Fauzan? Harusnya Deskriptif. iya deskriptif. Kecuali kalau misalnya di poin yang kedua tujuan khususmu ini ingin menganalisis hubungan antara usia dengan kejadian PONV, misalnya, ya. Nah, itu analitik observasional atau deskriptif analitik gitu loh. Karena menghubungkan. Kalau tadi kan benar-benar murni satu satu itu ya, Mas ya paham nggak Mas Nova ya? Iya, Ya paham. paham, paham, paham. Oke, terus next slide. Next slide. Nah, teknik populasi pengambilan sampelnya apa? Mana teknik pengambilan sampelnya? Ora mau tulis. Untuk Kok nggak ada, Mas? sebentar Bu, saya cek dulu. Nggak ada. Teknik pengambilan sampelnya itu, misalnya gini. Ini kamu kan pasiennya di rumah sakit X pada pasien dengan post spinal anestesi yang habis dilakukan tindakan SC. Jadi misalnya di situ ada 60 pasien di ruang RR, pokoknya habis pasien SC itu ada sekitar 60. Nah, cara kamu ngambil 60 itu caranya gimana? Itu teknik pengambilan sampel. Apakah 60 itu saya acak, berarti random sampel, apakah saya yang 60 itu saya buatkan lintingan terus kemudian yang nomor absennya itu hanya di nomor genap saja ya. Tadi seperti apa harus dijelaskan ya nanti ya. Kemudian analisisnya apa, Mas? Slide terakhir kayak. Oh ini ada pengumpulan data. Hmm, Pengumpulan data ini sama sama pengumpulan sampel bukan Bu? bukan.
Bukan. Pengumpulan data Oh, dengan pengumpulan sampel itu beda. beda. Oh, iya. Ya. Coba analisisnya apa? Analisisnya adalah, nah ini juga nggak sesuai. T-test itu dipakai kalau apa, Mas Fauzan? T-test itu kan T-test itu kan ada dua, T-test dependent dan T-test independent. Kalau T-test dependent itu atau T-test berpasangan namanya, itu sebelum dan setelah. Jadi responden A sebelum dan setelah saya berikan intervensi senam misalnya, kualitas hidupnya gimana sih antara sebelum dan setelah. Nah, kalau apa itu yang Independen. independen itu membandingkan dua variabel. Contohnya, yang satu saya kasih senam, yang Yang satu satu tidak ya. ya tidak, atau yang satu saya kasih senam, yang satu saya suruh lari. Misalnya begitu. Kemudian antara yang lari dengan yang senam saya bandingkan, itu berarti T-test independen. Kalau dependen itu berpasangan, itu berarti sebelum dan setelah. Dengan Satu metode yang sama. kelompok, oh iya, dengan responden yang sama, satu kelompok. Jadi pre dan post itu dependen. Tapi kalau ada dua kelompok, kelompok satu senam, yang kelompok dua lari, berarti kan ada dua kelompok yang ingin saya bandingkan. Berarti pakainya independen. Ya, itu nanti harus diperbaiki ya. Ini terutama itu ya, Mas ya. Udah paham nggak, Mas? Iya, Ibu, makasih. Ya, karena kan penelitian Paham, paham, Bu, deskriptif. paham. Nah, deskriptif itu kan hanya satu variabel tok. Ingin melihat tadi kalau benar lihat di tujuanmu, deskriptif itu hanya ingin melihat prosentase berapa sih angka kejadian konfi. Ya sudah, berarti pakai univariat saja. Univariatnya apa ya? Pakai prosentase. Gitu ya, Mas ya? Paham ya? Iya, ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Paham, paham, paham. Berikutnya yang kedua siapa tadi? Fahmi ya? Fahmi? Yang kedua siapa tadi? Yang kedua Fauza Fahmi ya? Fahmi dulu atau Fahmi Permadi atau Fahmi Zidan? Oh, Fahminya ada dua. Kami Permadi. Ya Bu, pilih yang mana Bu? Yang kedua pokoknya tadi siapa yang kedua? Fahmi Permadi, Bu. Oke, Permadi, kamu share screen kan lagi Permadi? Screen lagi Bu. Iya. Udah share enggak? Di stop share dulu ini si Fauzan. Di sini sudah zuhur. Yuk, mana? Fahmi? Sebentar Bu. Ini pakai ini ya, apa? Pengaruh relaksasi nafas dalam. Next slide, Mas. Terus, tujuan. Coba tujuan. Mengidentifikasi skala nyeri, memberikan terapi. Bukan begitu kalau tujuan. Gimana Bu? Tujuan itu, ini kan mengidentifikasi skala nyeri pasien, kemudian mengidentifikasi terapi napas dalam.
Jadi kamu itu ingin ini kan berarti karena kamu pengaruh napas dalam terhadap nyeri, itu kan berarti kira-kira eksperimen atau bukan? Kamu tentukan jenis penelitianmu eksperimen atau bukan? Eksperimennya ditentukan, Bu. Nah, saya nggak tahu. Atau gimana, Bu? Coba dilihat dari judulmu. Judulmu itu kan pemberian teknik relaksasi napas dalam terhadap penurunan nyeri, toh. Iya nggak, Mas? Halo? Iya, Ya. iya, Bu. Nah, kan pengaruh relaksasi napas dalam. Terus harusnya ini kan saya ingin mengidentifikasi pengaruh relaksasi napas dalam sebelum mengidentifikasi nyeri sebelum dilakukan napas dalam. Yang ketiga, memberikan terapi relaksasi napas dalam, mengidentifikasi nyeri setelah diberikan terapi napas dalam. Baru yang ketiga, menganalisis perbedaan atau menganalisis pengaruh antara sebelum dan setelah. Itu tujuan khususmu harusnya seperti itu, Mas. Itu sudah. Iya, Bu. Paham nggak? Coba diulangi. Iya, Bu. Mengidentifikasi nyeri, habis itu memberikan terapi, lalu membandingkan sebelum dan sesudah. Oke, terus next. Bab 3. Terus. Oke, terus. Populasinya pasca spinal. Terus. Terus, Mas. Terus. 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 Analisis data. Nah, coba dibaca analisis datamu yang bivariat apa itu? Yang bivariat adalah secara simultan dari dua variabel. Nah, contohnya kayak gimana? Hmm? Antara Analisis datanya? antara pasien dengan ini, Bu, apa terapinya. Bukan, analisis data itu mengacu kepada tujuanmu, nak. Ini kan penelitiannya eksperimen, toh. Coba, bab 3-mu itu desainnya apa, coba? Lihat kamu desainnya. Terus. Terus. Tuh, terus. Terus tuh maksudnya naik. Hop, hop, hop. Oh, lah, aduh, teman. Bab 3, rancangan, desain. Desainmu mana, rancangan penelitianmu? Terus. Terus. Hop, hop, hop. Oh, enggak kamu kuantitatif eksperimen. Nah, kamu sudah tuliskan kuantitatif eksperimen, ya. Ya, Bu. Eksperimen itu ada berapa sih, Mas Fahmi? Eksperimen itu ada berapa? Ada yang ingat? Tiga, Bu. Ya, Ada 3, Bu. pre, Frekuasi, true. true. Nah, Fahmi, penelitianmu ini kan kamu ingin menggunakan relaksasi napas dalam terhadap nyeri pospinal. Ya, kamu kan lihatnya adalah sebelum saya berikan relaksasi itu nyerinya berapa, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, mengidentifikasi
nyeri setelah pemberian relaksasi napas dalam. Tujuan yang ketiga berarti menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah Ya, Bu. pemberian relaksasi napas dalam. Kan gitu kudune Mas ya. Ya, Bu. Ya, sehingga apa itu analisis datanya apa harusnya kalau seperti itu Fahmi? Analisis yang digunakan apa? Pre dan post? Uji uji apa? Tes. Ya, Ya, Bu. tes itu ada dua. Tes berpasangan itu berarti sebelum dan setelah. Itu hanya satu kelompok. Kalau tes tidak berpasangan itu berarti ada lebih dari satu kelompok, tapi dia ingin menjadi satu kelompok. Ya, gitu ya, Mas Fahmi. Ya, Bu. Ya, perbaiki. Berikutnya, Ya, Bu. silahkan. Makasih, Bu. Siapa lagi ya? Isan. Ya, Ini Bu. Sebentar. tadi Fahmi Zidan ya? Iksan dulu, Bu, baru Fahmi Jidan. Oh ya. Yang Fauzan tadi sudah. Isan silahkan ya, Isan. Baik, Bu, sebentar. Oke, tujuan rumusan masalahnya apa? Bawah, Tujuannya, Bu. ya. Stop. Bagaimana gambaran keterkaitan? Maksudnya apa ini yang tujuan pertama, Mas? Yang tujuan umum, Bu. Bukan yang khusus. Mengidentifikasi gambaran keterkaitan Aldrich score dengan GA itu maksudnya apa yang kamu inginkan? Ya, Bu. Saya maksudnya itu Hmm. mau mengidentifikasi gambaran Aldrich score terhadap GA-nya, Bu, tuh. Maksudnya nilainya gitu? Iya, Bu. Berarti pasien dengan GA itu kamu akan lihat berapa nilai skor Aldrich-nya gitu apa? Iya, Bu, begitu. Ini kamu ambil dari penelitian apa rencanamu penelitian nanti? Gimana, Bu? Ini nanti rencananya kamu ambil penelitian sendiri apa ini penelitian orang lain? Ambil penelitian sendiri, Bu, nanti. Gimana cara mau kamu mengidentifikasi keterkaitan Aldrich score dengan GA, Mas? Nggak paham, Bu Nova. Pada menit keberapa kamu ingin lihat Aldrich score-nya? Gimana? Iya, Bu, berarti salah. Nggak tahu, bukan salah, bukan. Makanya Bu Nova nanya, ini maunya kamu seperti apa sih gitu. Gambaran nilai Aldrich score pada GA pada menit keberapa yang kamu ingin lihat. Karena kan setiap menit, misalnya 15 menit pertama, 30 menit pertama, 45 menit pertama, atau 1 jam pertama, itu kan mesti nilai Aldrich score kan berbeda-beda kan, Mas? Nah, yang kamu pilih itu yang pada menit keberapa? Iya, Bu. Maksudnya.
yang kamu pilih itu pada menit keberapa? Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi 15 15 menit pertama. Berarti dituliskan. ya Bu. Dituliskan gambaran mengidentifikasi, bukan keterkaitan ya, tapi mengidentifikasi skor Aldred di ruang pacu pada 15 menit pertama. Nah, yang kedua, mengidentifikasi aktivitas dini pasien di ruang RR. Maksudnya apa? Mengidentifikasi aktivitas dini. Oh, maksudnya bisa miring, bisa apa gitu kah? Iya Bu, maksudnya aktivitas pasien selama di ruang recovery. Oh, oke, nggak masalah. Terus ke ini Mas, ke kerangka konsep, ke kerangka bab 3, bab 3. Bab 3. Ini kok kerangka konsepmu kenapa kamu titik-titik begitu? Apa ini? Itu maksudnya yang di kotak putus-putus itu variabel dependen Bu. Kok ada variabel dependent sih? Judulmu sih apa tadi? Judulnya gambaran Aldred score pada pasien post operasi dengan general anestesi Bu. Kalau itu judulmu gambaran itu kan hanya satu variabel tok, Nang. Variabel independen dan variabel dependent itu kan berarti dua variabel kalau ini. Contohnya gini loh, hubungan antara usia dengan kejadian PONVI. Usia itu berarti variabel yang mempengaruhi PONVI kan gitu. PONVI itu berarti variabel dependent, yaitu yang dipengaruhi oleh usia. Kalau dirimu kan ini deskripsi kan, berarti harusnya kamu hilangkan itu variabel independen dependennya itu kamu hilangkan. Paham nggak Mas? Baik Bu. Terus Paham Bu. keempat, terus apa rancangannya? Rancangan penelitiannya apa Mas? Mana? Jenis penelitiannya apa mana? Ini Bu, di metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menggunakan metode kuantitatif itu kan banyak, Mas. Kuantitatif itu bukan metode. Ya. Kuantitatif itu jenis. Kuantitatif itu ada deskriptif kuantitatif, ada analitik, ya. Lah ini masuknya ke deskriptif atau ke analitik penelitianmu? Kira-kira? Analitik Bu, karena menganalisa sih Bu. Analitik itu menghubungkan dua variabel, Mas. Jadi misalnya menganalisis hubungan antara A dan B, menganalisis pengaruh antara A dan B, menguji perbedaan antara A dan B, itu analitik. Tapi kalau ini kan gambaran, Anda hanya ingin melihat aja dalam 15 menit pertama itu berapa nilai Aldred score-nya, kan gitu. Paham nggak, Isan? Iya Bu. Iya atau ya, bingung. Paham Bu.
Jadi nggak boleh di dalam metodologi penelitian itu kamu tuliskan Bingung, hanya Bu. kuantita. Iya, nggak apa-apa masih latihan. Jadi nggak boleh ya di dalam metode penelitian itu hanya dikatakan sebagai kuantitatif. Tapi kuantitatifnya itu pendekatannya Pak, rancangannya apa? Contohnya misalnya kamu pakai baju. Baju itu kan jenis baju, jenis hem, gitu kan. Dan nek misalnya bajunya itu harus kamu spesifikkan yang kayak gimana. Oh, berkerah apa enggak? Kaos berkerah atau enggak dan lain sebagainya. Baju. Hem itu kan baju sebetulnya, kaos juga baju. Jadi Anda harus spesifikkan bajunya itu kamu mau kaos berkerah atau kaos tidak berkerah, misalnya begitu. Paham ya, Fauzan ya? Terus terakhir analisis datamu. Terus, Ini yang tadi oh belum, Bu. belum. Nah, kalau misalnya kamu ini hanya ingin melihat bahwa berapa Aldrich score pada 15 menit pertama di ruang RR, berarti harusnya pakai univariat atau bivariat, Mas. Hmm? Kalau hanya ingin melihat berapa sih nilai Aldrich score dalam 15 menit pertama di RR itu kamu kira-kira univariatnya mau pakai univariat itu hanya satu, bivariat itu berarti dua, menganalisis dua hal. Berarti kalau ini masuk ke apa, Mas? Yang menganalisis satu hal, Bu, tadi, Bu. Iya, satu berarti Univariat. univariat ya. Kamu tidak sampai ke bivariat karena kamu deskriptif, kecuali deskriptif analitik ya. Kalau penelitian deskriptif Baik, Bu. analitik, kamu hubungkan antara lama operasi dengan berapa sekolah nilai atlet 15 menit pertama, ada semacam intervensi di situ, ya berarti benar kamu bivariat. Tapi kalau ini kan kamu tidak muncul tujuan. Jadi tujuan, hipotesis, rangka konsep, hasil pembahasan, kesimpulan tuh harus nyambung. Kamu nggak boleh rumusan masalahnya A, tujuannya B, nanti eh, rangka konsepnya C. Ya, jadi nggak nyambung nanti ya. Oke, terakhir Oke, Bu. silahkan yang tadi Mas Fahmi. Habis ini kita sholat. Saya, Bu. Ya, Nah, Bu. silahkan dipresentasiin lagi. Udah kelihatan, Bu? Belum. Nah, kalau ini saya lihat sih tadi sudah bagus ya. Faktor-faktor yang berhubungan. Nah, ini menurut Bu Nova. Ini kalau Bu Nova tadi lihat di tujuan khususnya Mas Fahmi, itu banyak ya Mas ya tujuannya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Tadi Oh, sebentar. ada berapa, 5 atau berapa Ini, tadi itu? ini Hubung, tujuan umum sama tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya kan ini nanti ditambahkan ya, menganalisis hubungan IMT, menganalisis. Menganalisis hubungan IMT dengan kejadian hipotermi, hubungan lama operasi, menganalisis hubungan bla bla dan lain sebagainya. Nanti ditambahkan kata-kata menganalisis. Nah, ini Baik, Bu. berarti Anda ingin melihat ada IMT hubungan dengan hipotermi, pasiennya lama operasinya berapa, misalnya nanti ada di hasil, kemudian dihubungkan, dan lain sebagainya. Karena banyak kayak begini, judulmu harusnya diganti analisis faktor. Jadi bukan hubungan. Kalau tadi kan judulmu hubungan yang faktor-faktor yang berhubungan ya judulnya ya. Iya, Bu. Nah, Faktor yang berhubungan. berarti judulnya diganti analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipotermi, gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik, itu dulu ya, kita istirahat dulu. Kita nanti mau lanjut pertemuan kedua jam 1, siap? Siap, Ibu. Siap ya, oke. Baik, Bu. Nah, Saya absen dulu ya, yang untuk pertemuan pertama nih. Boleh di stop share dulu, Mas. Nanti kita lanjut jam 1, kita istirahat dulu. Saya absen dulu ya. Kelas, tadi ini terakhir siapa? Terakhir Fahmi Zidan ya, Mas ya? iya, Bu. Iya, Bu. Terakhir Pak Mijidan.
Ya, ini sudah Bu Nova kasih nilai. Yang kelas B tadi Ihsan. Oke, ntar dulu ya. Nah, inputin nilai dulu. Nova absen dulu. Ihsan. Oke, Fadila ada? Fadila kelas B ada? Hadir, Bu. Oke, Farah Hadir, ada? Bu. Hadir, Bu. Vera Ayu? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Hefti? Hadir, Bu. Oke, Ihsan hadir. Jennifer? Hadir, Bu. Krisma? Hadir, Bu. Oke, Maisur Sikriana? Barusan kepental katanya Bu Maira. Oh, terpental? Tapi Iya. tadi ada Mbak? Ada, Bu. Oke, Melinda? Hadir, Bu. Era? Era ada? Era? Ada? Era nggak hadir ya? Hadir, Ibu. Oh, hadir. Oke, Fahmi tadi. Hadir, hadir. Ya, Fikri? Fikri Rizal? Hadir, Bu. Hanan? Soalnya Bu Nova lihatnya di Excel ini, jadi nggak lihat teman-teman ya. Hadir, Bu. Oke. Ida? Ida Hamidah ada? Gak ada, Bu. Bu. Alpa ya. Iriantika? Hadir, Bu. Yunisa? Hadir, Bu. Laras? Hadir, Bu. Marica? Hadir, Bu. Tadi Fauzan ada ya, oke. Kelas A, Estina? Tak ada. Alpa? Hadir, Oh, Bu. oh hadir. Oh ya. Hadir, Ibu. Ya. Farah? Farah Davanda nggak ada? Hadir, Bu. Oh, ada. Fedri? Hadir, Bu. Hasmiatin? Hasmiatin Alfa ya? Ibadillah? Alfa juga. Intania? Hadir. Ita Susilo? Ibu, Ibadillah hadir, Bu. Oh, Ibadillah ada. Oke. Hadir, Bu. Ya. Kofifah ada tadi ya. Bestari? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir. Alfarizi? Hadir. Hadir, Bu. Oke, berarti yang Alfa Hasmiatin. Ida Hamidah. Ya, udah. Oke. Oke, baik teman-teman, istirahat dulu, makan dulu. Yang sholat silahkan sholat. Nanti kita kembali lagi pukul 13.02 ya. Terima kasih. Kelas D belum di absen, Bu. Astagfirullah. Kelas D belum, Bu. Ya, maaf. Lewat. Sorry. Kelas D, Fahmi tadi ada. Fauriza, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Hanif, Hadir, Bu. Bang Nuring, Hadir, Bu. Imas, Hadir, Bu. Hikmatul, Hadir, Bu. Pasang, Michael, nggak ada Alpa? Making nggak ada, Bu. Oke, Alpa ya. Oke, Muhammad Adi Nugraha. Alpa? Oke, Alpa. Nadini, Muhammad Adi Nugraha hadir, Bu, hadir. oh hadir. Nadini ada nggak Nadini? Hadir, Bu. Oke. Ya baik, sudah saya absen semuanya. Kita kembali dalam room ini jam 1:05. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan presentasi ya. Oke.